Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel yang akan membahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa hari ini adalah hari libur karena adanya tanggal merah. Untuk teman-teman yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih, selamat merayakan, dan untuk teman-teman yang tidak merayakan, selamat menikmati hari liburnya. Hari ini kita akan bahas 5 saham yang kira-kira layak kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan. Kita nggak bahas IHSG karena IHSG sudah dibahas di pembahasan hari yang kemarin. Yang pertama kita akan bahas saham BMRI. Saham BMRI seperti yang teman-teman lihat, beberapa hari terakhir ditutup dalam kondisinya menurun ya. Dan di hari perdagangan terakhir, di hari Rabu ditutup menurun 0,95%. Untuk support satu saham BMRI ada di area 7.850 sampai 7.750. Untuk area support 2-nya ada di 7.650 sampai 7.550. Untuk resistennya kita bisa pakai gap yang ada di atas ya teman-teman, di 8325 sampai di 8.200 ya. Ini gap yang lumayan besar, bisa kita gunakan sebagai area resisten. Jadi kalau udah dekat-dekat sini bisa teman-teman perhatikan. Kalau nggak kuat melanjutkan kenaikan, bisa coba untuk take profit dulu ya. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham MDKA. Saham MDKA ini pergerakannya bagus banget dalam beberapa hari terakhir. Setelah terkena dampak penurunan IHSG sampai ke area 4.300-an, saham MDKA langsung bangkit lagi dan udah di area 5.300-an lagi. Untuk support terdekat berada di area 5.050 sampai 4.975. Untuk area support 2 di 4.850 sampai 4.750. Kalau misalnya MDKA bisa bertahan di support 1 di area 5.050 sampai 4.975, sebenarnya ada sebuah pola yang bagus yang bisa kita lihat ya teman-teman. Ini adalah left shoulder, yang di sini adalah headnya, sampai ke low-nya, lalu di sini ada right. Jadi kalau right-nya bisa tertahan sampai area 4975, bagus banget. Jadi kita ada kesempatan untuk beli. Yang mau beli silahkan cicil dekat-dekat area support. Kalau jebol bisa dijual dulu mungkin, atau kalau mau entry lagi bisa di area support 2 di 4850 sampai 4750. Untuk target kenaikannya kalau misalnya bisa breakout dari area resisten di 5375, kurang lebih bisa naik sampai kita ambil low yang ada di bawah, kita tarik sampai ke neckline, kita copy paste. Kurang lebih kenaikan MDKA bisa sampai area, lumayan banget sih ini kenaikannya, bisa ke area 6.000-an ya, 6.500-an harusnya masih bisa ya, sekitar 6.500 ya teman-teman, kurang lebih. Jadi kalau MDKA bisa breakout dari resisten 5375, target kenaikan terdekat di 6.500 ya. Tapi bukan artinya akan garis lurus langsung naik, tapi mungkin nanti akan ada pergerakan-pergerakan lanjutan yang akan terjadi mungkin. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham HAIS. Saham HAIS di hari Rabu ditutup mengalami kenaikan yang sangat bagus, 8,62%. Untuk support terdekat saham HAIS di 242 sampai 238. Kalau misalnya ternyata tidak bisa mempertahankan supportnya, support 2-nya di area 226 sampai 216. Volume hari ini juga bagus banget. Jadi kalau misalnya besok langsung menuju ke area resisten juga nggak membingungkan.
Resisten terdekat berada di 274. Kalau kita zoom out sedikit, ada sebuah pola yang menarik. Menurut saya ini bisa disebut sebagai double bottom. Ini adalah bottom 1. Double bottomnya cukup lebar. Sampai ke low-nya di area 142. Lalu ini adalah bottom 2. Sampai kita tarik ke bawahnya ya, ke area sini. Jadi kalau misalnya highs bisa break 274, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sampai area, kita tarik garis dari sini sampai ke neckline. Lalu kita copy paste. Kita kecilin sedikit pergerakan harganya supaya nyampe panahnya. Ya, highs bisa nyampe angka 400 ya teman-teman, kalau misalnya bisa breakout dari area 274. Jadi ini adalah target kenaikan highs sampai area 408. Balik lagi, konfirmasinya harus kita tunggu sampai breakout dan juga breakout yang disertai volume. Jadi ini adalah target kenaikannya kalau misalnya bisa breakout. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham Amar. Salah satu saham bank digital yang pada perdagangan hari Rabu ditutup mengalami kenaikan kurang lebih 8,93% dengan volume yang lumayan tinggi dibanding beberapa hari perdagangan terakhir. Untuk support terdekat saham Amar ada di area support 1. Untuk support 1 saham Amar berada di area 356 sampai 346. Jadi kalau besok-besok ada di dekat-dekat area support sini, boleh diperhatikan. Kalau misalnya bisa tertahan, kita boleh coba beli. Untuk area support 2-nya berada di support 2 berada di area 324 sampai 316. Resisten terdekat dari Amar ada di 442. Jadi kalau misalnya besok-besok menuju area resisten, kalau bisa breakout maka akan terus melanjutkan kenaikan. Posisi saat ini masih downtrend, tapi sepertinya tidak akan lama lagi. Kalau Amar bisa terus melanjutkan kenaikan, akan breakout dari trend line-nya. Yap, saat ini betul masih downtrend, jadi kita tunggu beberapa hari ke depan. Kalau misalnya bisa breakout dan menuju area resisten, saham Amar bisa terpantau di beberapa hari lagi ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah Bukalapak. Bukalapak di hari perdagangan kemarin, hari Rabu, ditutup mengalami kenaikan 0,71% ya. 0,71%, tepat berada di area resisten, di area support. Supportnya ada di area sini. Support ada di area 282 sampai 272. Jadi ini area supportnya teman-teman. Resisten terdekat ada di area sini 324. Resisten terdekat kalau misalnya bisa menuju area 324, ada potensi mini double bottom. Mini double bottomnya kira-kira dari low yang ada di sini sampai ke sini
Lalu kita copy paste, kita tarik ke atas ya, bisa sampai ke resisten berikutnya lah. Resisten berikutnya ada di area ya, ada di area 380. Jadi kalau misalnya bisa breakout, konfirmasi double bottom, potensinya menuju resisten berikutnya di 380. Tapi kalau misalnya jebol dari 272, ada potensi akan membuat low yang baru. Dan sebaiknya kalau misalnya jebol dari area supportnya, kita boleh menghindar dulu dari saham buka ya teman-teman. Demikian ada 5 saham yang saya bahas pada hari ini: BMRI, MDKA, HAIS, AMAR, dan Buka. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebut bukan ajakan jual atau beli, bukan rekomendasi juga. Silahkan teman-teman analisa kembali, tentukan sendiri trading plan teman-teman, di mana area entry, di mana area exit, berapa banyak lot yang dibeli, dan bagaimana kerugian yang dapat kita tanggung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tuliskan saham-saham yang kalau teman-teman mau request di kolom komentar. Saya akan coba buatkan videonya di video-video mendatang. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.